Dalu menika miliki ngaos kitab Risalatul Mu'awanah, salah satu kitab ingkang dipun dawuhaken, bukan ditulis, didawuhaken dan ditulis karo santrini dening panjenenganipun Al-Imam Syekh Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Khaddad. Sedikit biografi sing dawuhaken teng kitab niki, termasuk kitab niki nggih Nasaihud Diniyah, Dakwatut Tamah, wa Tadhkiratul Amah, terus Al-Fusul Al-Ilmiyah, Al-Fusul Al-Hikmiyah, Sabilul Izkar, Risalatul Muzakarah Mal Ikhwan, Risalah Adab Sulukil Murid, Kitabul Hikam, dan dipunbaos wonten syariah nika An-Nafais Al-Ulumiyah, terus Ittihad Usail, kitab-kitab ingkang dipun dawuhaken kaliyan panjenenganipun Al-Imam Syekhul Islam Qutbud Dakwah, Unjil Dakwah wal Irsyad, Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad Al-Hadrami. Hadrami niku dan Hadrami wonten Yaman Asy-Syafi'i. Biografi beliau adalah Imam Al-Alamah Ad-Da'ilallah, orang yang selalu mengajak kepada Allah dengan qaulihi wa fi'lihi, dawuh-dawuhnya dan perbuatannya. Qutbul Irsyad Al-Habib, punjere guru yang memberi petunjuk. Niku Habib keturunan Nabi Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Khaddad. Beliau dilahiraken wonten Duha ten Madinah Tarim niku kota Tarim wonten Hadramaut, niku Yaman, pas dina Khamis 5 Safar tahun 1044, dan beliau berbesar dewasa, mundak-mundak gede wonten Tarim dalam keadaan tunanetra. Jauh dipikir wong tunanetra jasane kitab niku sak pirang-pirang, dawuh niku sak pirang-pirang, sing ketok melok-melok ora iso apa-apa. Niku beliau buta apal Quran, tasik gadah karya tulis, karya kitab sing niku wau banyaknya sedikit wonten 10 kitab. Masya Allah. Beliau niku mulai cilik buta, namun karya Allah Ta'ala diganti dengan cahaya yang ada di dalam hati, sehingga teman-teman nilai belajar oleh ilmu sing manfaat. Beliau belajar pada ulama-ulama di masanya. Ini ku dimukadimai saking Sayyidina Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, Al-Habib Al-Alamah Ukail bin Abdurrahman As-Saqaf, Habib Al-Alamah Abdurrahman bin Syekh Adid, Habib Al-Alamah Sahal bin Ahmad Bahasan Al-Hadili Ba'alawi, termasuk gurune malih diantaranya Imam Syekh Alim Makkah, ngalim-ngalimi wong Mekah Mukarramah, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Baqo As-Sado. Lajeng Allah Ta'ala mengangkat Habib Abdullah sing dalam keadaan buta mulai kecil niku untuk menjadi dai, menjadi orang yang mengajak menuju agamanya Allah dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, sehingga
banyak manusia yang antusias, yang menghadap, yang mengikuti beliau, akhirnya kondang nama beliau, tenar nama beliau dari beberapa negara-negara. Wantafa bi al-Ghazi Adani, baik orang yang ngalim dan orang yang Ghazi niku sing banget ngalimi. Wadani niku wong sing asal kaya kita niki. Bisa mengambil kemanfaatan yang sangat banyak dan memberi petunjuk kepada jam'un ghafir, golongan manusia yang banyak, sehingga dakwahnya niku sampai pada penjuru. Orang-orang sama mengambil kemanfaatan mauidhahnya dan kitab-kitabnya dan dinukil oleh golongan yang banyak. Di antara ini kami di Bait Talamidi, santri beliau, ini putranya beliau Gyambek, Sayyidina Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, Habib Muhammad wa Umar wa Abu Zain bin Sumed, Sultanul Ulama, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, Habib Ali bin Abdullah bin Abdurrahman As-Saqaf. Ini para santri-santri ini kabeh, Masya Allah. Nah, termasuk mu'alifnya gini sing masyhur baik di kalangan ulama besar dan kecil, ini Nasaibuddiniyah, dakwah utama, Risalatul Mu'awanah, dan wasiat-wasiat yang lain masih banyak sekali. Niki tiyang ingkang kalih Gusti Allah dipun cegah ningali mboten mawon gak maksiat dalam mripate mboten mawon. Niku pun gadah keistimewaan luar biasa. Termasuk sing wong ngalim fikih, ngalim fakih, padahal dia ini kuto. Ini ku Syekh Ali Sibro Malisi. Ya, saya terkenal nih fatwanya Syekh Ali Sibro Malisi Ain Shin, Ali Sibro Malisi, ya Ain Shin, Kola Ain Shin Ali Sibro Malisi. Ali Sibro Malisi niku nggih tunanetra buta. Beliau niku belajar mondok bersama dengan temannya, yang temannya niku saged ningali. Terus sampai puncaknya koncone niku saged gadah ilmu, mengetahui jumlahnya tumpuane pasir. Niki pasir iki ana pira ngoten bisa mengetahui. Sedangkan Ali Sibro Malisi ingin juga mengetahui sayang seribu sayang, karena syarat daripada mempelajari ilmu itu harus bisa melihat, maka beliau tidak bisa mendapatkan ilmu itu. Akhirnya menangis karena kenapa dengan kekurangan pada matanya kok tidak bisa, sehingga bisa mengurangi di dalam ilmunya. Kemudian dengan nangis itu serasa diturun dia. Akhirnya ngipi, tidur ngipi ketemu karo Nabi Khidir. Lajeng dipun paringi sholawat al-sholat kamal, didhawuhi sampeyan tak wenehi sholawat gantine ilmu sing iso ngawuri pasir. Tapi aja sampai bar niki terus susah maneh. Mantun diparingi sholawat al-kamal niku Masya Allah, begitu mendengarkan niku hafal, mendengarkan hafal. Dadi pan miringaken ngaji kiai ini, kitab niki halaman niki niku terus hafal. Sehingga
setiap hari Jumat saderenge sholat Jumat dimulai niku biasa dipun lenggahkan teng ngajine masjid untuk menerima pertanyaan soal fikih dari berbagai macam masalah. Beliau jawab dan kitab ini halaman ini, kitab ini halaman ini, padahal buta. Nah, Masya Allah. Niku krana ora tau maksiat. Kali Gusti Allah dikai nur basyirah, cahaya di dalam hati. Nggih. Kados kula lan panjenengan saged mirsani yang semuton niku nek dhuwit anyar mawon antara dhuwit asli karo dhuwit palsu saged bedakan. Niki keistimewaan insting yang luar biasa. Nah niku sing jenenge Pak Suwono Bulu Lawang Malang sing biasa ahli qiraah. Niku kali barang-barang sing salam dipuji ngoten nggih apa. Pas mentaken tamu juga kok kaset iki di kotak sing anune niki. Nah niku tamune golek gak ketemu. Terus beliau nunduk apa? Lho iki lho kasete ini persis, Masya Allah. Iki lho, ini padahal ya ora ro kan. Insting. Dan insya Allah panjenengan urun mencegah penglihatan seperti nyegahi wong wuta. Ini ku kulul mukminina yaghuddu min absarihim, akan dikasih anugerah sing kaya ngoten. Walaupun nek saniki wis kadung maksiat ya wis kadung tengah gawe dosa akhire mari gampang lali itu. Masya Allah. Niku gur mripate tok, apalagi sampai napa niku namine lesane sampai saged dijaga. Imam Malik ndhawuhaken makana shadiqun fi hadisihi wala yakdubu mutti'a fi aqlihi walam yusibu afatun wala khazafun. Siapa saja yang mau jujur di dalam perkataannya, gak pernah bohong, walaupun merugikan kepada dirinya, belum merugikan pada orang lain, tidak boleh, maka akan dikasih kecerdasan di dalam akal, gak akan pikun sampai tua, dan semua anggota panca inderanya akan dijaga oleh Allah, selamat, orang bakal error. Niku lek panjenengan gelem jogo jujur ora togoro, makana shadiqun fi hadisihi wala yakdhu mutti'a bi aqlihi walam yusibu afatun wala kharafun. Sing sapa wong gelem jujur ing dalem omongane lan boten badhe goro, mongko kali Gusti Allah dipun kai anugerah kecerdasan akal, anggota panca inderanya nggak akan cacat, nggak akan pikun sampai mati. Jenengan ningali para kiai sepuh kados Mbah Maimun Zubair ngoten niku 9 tahun lebih niku cerdase niku mboten gampang kah eling kitab-kitab ilmu terang ngoten niku, terus dawuhe barang nggih lantang, pendengarannya nggih normal, melihat maca kitab barang nggih normal. Saniki mboten nom-nomnya kacamataan.
Lho niku lek gelem jaga saestu. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah jelas maknanya Bismillahirrahmanirrahim itu. Kita bisa datang di sini, bisa ngaji di sini. Ini karena pertolongannya Allah yang Maha Rahman. Yang Maha Rahman itu berarti baik sing ahli maksiat, baik sing dablek ping bakanane barang karom. Ini kali Gusti Allah disayang, diparingi rahmat di dunia padha. Rahmane Gusti Allah niku tidak memilah-milahkan antaranya orang Islam, orang non-Islam, orang ahli ibadah, orang ahli maksiat di dunia sama. Niki sing pernah disuwun kali Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nyuwun dhateng Gusti Allah. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarat warzuq ahlahu minas thamarat man amana billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Panjenengan dadosaken negara Mekah niki negara sing aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan penduduk Makkah kau berilah rezeki dari buah-buahan. Makanya Mekah itu nggak bisa ditanduri semangka, tapi buah semangka lebih bagus di sana daripada di Indonesia. Mekah itu nggak bisa ditanduri jeruk, tapi jeruk yang manis-manis itu malah di Mekah, tidak di Indonesia. Kenapa? Karena jeruk Indonesia yang manis-manis diekspor ke sana, sing elek-elek dipangan dhewe. Semongko ngoten yang bagus-bagus diekspor ke sana, yang baik-baik, yang jelek-jelek dipek dhewe. Makanya di sana itu bagus. Dan waktu musim haji niku orang yang sedekah niku nek sedekah jeruk niku enggak sak marang, enggak sak trek. Langsung satu tutur datang gratis siapapun yang ngambil ini. Itu Masya Allah tenriko. Tapi kata-kata Nabi Ibrahim yang dikasih, yang dimintakan mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah itu, man amana billahi wal yaumil akhir, khusus yang sing iman karo Gusti Allah lan iman hari akhir. Tapi dari Gusti Allah bagaimana? Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Doa Ibrahim orang umum. Wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Orang-orang yang kafir akan saya kasih kenikmatan, tapi sebentar. Sebentar itu selama di dunia. Summa abtaluhu ila azabin nar, dan nanti akan dibentel nang neraka wa bi'sal masir. Makanya apa yang telah diberikan oleh Allah, kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada orang kafir, besok kali Gusti Allah diunda-tunda. Azhabtum tayyibatikum fil hayatid dunya wastamta'tum biha. Hei kafir, azhabtum tayyibatikum, keenakanmu, kesenanganmu kamu sudah habiskan di dunia. Azhabtum tayyibatikum wastamta'tum biha, dan kau sudah bersenang-senang di dunia. Wong Islam rawani dulinan cewek, wis ewer-ewer cewek. Wong Islam gak boleh berzina, kamu sudah langganan. Azhabtum tayyibatikum fil hayatid dunya wastamta'tum biha. Fal'ana tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbirun.
mustakbirun. Sekarang saatnya kamu telah menyicipi azab yang sangat asor karena kesombonganmu di dunia. Gitu. Berarti di dunia podo ora bedani. Maka jangan sekali-kali panjenengan aku tak wiridan ben sugih, percuma. Masalah urusan sugih di dunia niku ora ana hubungane karo wiridan. Wiridan gak wiridan podo ae. Lah nek wiridan aja krana ben dunya, tapi wiridan krana ibadah nang pangeran. Sehingga lek ibadah karo pangeran panjenengan gak rugi wa mengqasadahu la yakhibu. Nek qasad dunya mesti yakhib. Niku. Lah sedangkan yang membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir itu di akhirat. Nek menurut Abu Hanifah. Karena niku masih perbedaan pendapat di dalam dawuh layas tahun yang ada dalam Al-Qur'an wonten surat Sajadah. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqun la yastawun. Apakah orang mukmin dengan orang kafir sama? Jawab Gusti Allah la yastawun. No sama. No sama niku ora padha. Lah, ketidaksamaan ini lek cara mazhab Imam Syafi'i wal asah takmimu ma la yastawun. Dawuh la yastawun ini umum dunia dan ukhra. Mulane akhire cara konsep Imam Syafi'i lek ana wong non Islam kon bentelno, gak boleh punya bangunan yang lebih tinggi, gak boleh punya kendaraan yang lebih mewah, tidak boleh. Nah, terus pakaiannya harus ada tandanya. Dan itu bisa dipraktikkan di dalam pendapat Imam Syafi'i ini ketika di daerahnya di daulah Islam. Sedangkan sekarang itu tidak ada, daulah Islam itu tidak ada. Jadi enek daulah Islamiyah, enek khilafah nubuwah, enek darul Islam, Darussalam. Ini tiga hal yang berbeda. Jangan dianggap sama. Lek dar niku daerah. Kapan-kapan daerah itu dihuni santri, berarti disebut daerah santri. Kapan dihuni oleh karyawan, berarti daerah karyawan. Kapan dihuni oleh golongan bajingan, ya diarani daerah bajingan. Kapan dihuni oleh janda-janda, berarti daerah janda. Mulane jari nasi jarian niku suasana di kota santri. Nah, suasana di kota santri niku daerah yang memang banyak santrinya. Niku namanya daerah. Lah, daerah ini kalau sudah ditempati oleh santri, sudah dikatakan daerah santri, sudah daerah santri, tidak bisa menjadi daerah harbi. Cara mazhab Imam Syafi'i dipadaaken kalih masjid niku lek wis dadi masjid senajan kosong, senajan ditinggal oleh masyarakatnya, tetap dadi masjid, gak bisa diongkrek-ongkrek. Makanya bongkaran masjid barang niku harus dimuseumkan. Wah, gak iso rubah. Niku lek cara mazhab Imam Syafi'i. Cara mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Abu Hanifah enggak seperti itu. Masjid ini kalau sudah mahjur, ditinggal karo kaume senengane, yo ilang tuh masjidnya. Dibongkar, didol gak apa-apa. Sekalian niku lha ini. Makanya daripada bongkarane masjid marang niku terus
menjadi mubazir. Kalau di museum kan yang mubazir didol dijolno sing bermanfaat. Karpet rada elek dirombengno metu kono sing rada apik neh. Nek mosok masjid karpete kotor kowe wae. Angsal niku lek cara Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Maka daerah itu walaupun sudah daerah santri, ketika nanti sudah ganti naudzubillah min dzalik penghuni non Islam, ya malah daerah harbi. Disinilah yang menjadi persoalan, apakah Indonesia termasuk Betawi, Demak, itu termasuk daerah santri, Darul Islam. Ini orang Arab banyak yang mengatakan di Darul Islam karena pernah dikuasai oleh orang Islam, yaitu Raden Fatah, termasuk Brawijaya dikuasai sinten Demak, Bintol. Ini selamanya akan menjadi Darul Islam. Ini kulo cara Pak Syafi'i. Cara Imam Abu Hanifah ya lentur ya bisa rubah-rubah. Jika kalau di situ kota santri, sekalipun toh santrinya sudah hilang ganti bajingan, tetap disebut dengan kota santri. Kota santri sayang nempatinya, sing nempatilah ini namanya daerah. Ini gak ada sangkut pautnya dengan urusan pemerintahan. Kedua, daulah. Itu jenengan ben kenal mboten niku terus dia mengambingkan dengan orang yang ingin mendirikan Islam, negara Islam. Daulah itu kekuasaan. Daerah kekuasaan berarti kekuasaan itu memang menjadi milik atau menjadi hak penuh. Itu daerah kekuasaan. Nah, daerah kekuasaan dulu, karena dulu niku penduduk niku tidak melihat dari daerah dan sebagainya, tapi dari sisi ras, suku, agama. Mulane diarani daulah Islamiyah. Daulah Islamiyah niku daulah yang dikuasai, daerah yang dikuasai oleh orang Islam. Niku daulah Islamiyah. Dan sekarang tidak ada satupun negara yang daulah Islamiyah. Walaupun Saudi niku bukan daulah Islamiyah. Tapi yang ada daulah watoniyah, yang ada daulah kaumiyah. Artinya kekuasaan itu tidak karena agama, tapi karena penduduk, baik itu orang Islam atau non-Islam. Mulanya zaman Singen di waktu musim haji, niku orang-orang haji menggunakan alam itu bendera Islam. Tapi sekarang tidak. Seluruh dunia ketika haji yang ditonjolkan negara bangsanya, bendera bangsanya, termasuk Indonesia yang dibawa di sana merah putih. Nah, dikatakan bukan daulah Islam, bukan kekuasaan orang Islam, tapi di Arab di sana ya kekuasaan penduduk Arab, buniku Islam atau orang Islam. Sehingga orang lain pun kalau sekalipun toh Islam di sana tetap bayar pajak. Sing jenenge visa atau paspor. Sampai cucunya baginda Rasul yang notabene mbahnya niku lahir di Mekah. Niku lek budal mrono ya tetep kon bayar paspor, kon bayar visa, enggak gelem penjara. Seperti yang dilakukan oleh Habib Rizik. Berarti di sana itu bukan daulah Islam lagi. Di sini pun masjid ini walaupun dikatakan masjid wong Islam, tapi bukan daulah Islam.
Buktinya orang Islam yang lain datang di sini gak boleh dengan orang Jepun kan gak boleh. Ya diutus wong Jepun, berarti di sini bukan daulah Islamnya tapi daulah Jepunia. Wong Islam tapi sing Jepun. Wong Islam daerahnya wis nangge kene. Ini kan pas di wong Islam, akan menguasai menteng-menteng. Pak Aspar ngamuk. Berarti di sini itu bukan masjidnya orang Islam. Masjidnya orang Islam di daerah Jepun. Udah mau lihatnya kan menguasai di sini kan seenaknya dosir. Gini boleh. Misal oleh orang ini masjid orang Islam berarti semuanya orang Islam boleh di sini tidur di sini. Ora elek. Loh, gini daulah ini ngoten niku maksudnya daulah kekuasaan. Nah sekarang itu sudah tidak ada Pak, daulah Islamnya itu tidak ada. Kalau sekarang ada orang mimpi akan mendirikan daulah Islamnya, niku jangan melendur. Nah, jelas kok melendur. Karena kalau akan mendirikan daulah Islamnya, misalnya daerah ini, mesti perang. Jelas nih. Di Indonesia kan daulah Islam perang nih mungkin. Tidak hanya dengan orang non-Islam, juga akan dengan orang Islam. Ngono kok katanya dirikan daulah Islamnya kayak ISIS. Ya gak akan pernah bisa. Gua akhirnya perang terus kayak ISIS kata Niko. Sekarang lah miliknya siapa kata dikuasai. Sekarang orang Islam akan menguasai misalnya di Jepun saja, ya dikempung orang Jepun. Ini gitu, kok ono ngipi kata nenek daulah Islamnya, gak bisa. Wes niki darbun daulah pun. Ketiga khilafah nubuah. Nah khilafah itu nopo? Khilafah itu sistem pemerintahan, sistem politik itu namanya khilafah. Di sistem pemerintahan itu bermacam-macam, enak demokratis ya Indonesia, enak demokratisnya niku perwakilan, niku mestinya demokratis yang tidak langsung demokratis perwakilan itu aslinya Indonesia nih. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Kenyataan pemilih ini melanggar konstitusi, melanggar Pancasila di sini. Mestinya ini pun jangan milih sendiri, tapi sing milih DPR. Karena itu nih nomor 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Ini. Nah, kalau sistem khilafah yaitu sebuah sistem di mana pimpinan negaranya itu hanya satu orang yang mempunyai kekuasaan urusan dunia dan akhirat dengan apa itu namanya otoriter, diktator. Jadi kuman lahu riyasatun amatun fid dunya wal akhirah. Negara yang ditumpukan pada satu pimpinan, baik urusan akhirat, urusan dunia terhadap orang satu, iso enggak jajal. Jangankan negara sak Jepun nih, jajal ana wong siji ngadeg. Semua urusan agama, urusan negara, apa jare aku? Sapa sing gelem? Gelut, gak akan pernah bisa. Misal Indonesia sekarang sak dunia satu orang gak bisa. Loh kalau zaman Kanjeng Nabi sampai dengan selanya Kanjeng Nabi hanya 30 tahun. Al-khilafatu ba'di salasuna sana. Bisa. Kanjeng Nabi menjadi pimpinan urusan agama sekaligus urusan sosial, urusan politik. Bisa.
Karena Kanjeng Nabi termasuk legislatif. Gini ku DPR ini perwakilan juga Kanjeng Nabi. Eksekutif pelaksanaannya juga Kanjeng Nabi. Yudikatif yang memberi hukum, menetapkan hukum ya Kanjeng Nabi. Hukum mesin produk legislatif ya Kanjeng Nabi. Bisa. Karena segala sesuatu yang terjadi niku langsung Kanjeng Nabi dibel karo pangeran. Geger-geger dibel. Ana wong tekok tentang masalah ghanimah, langsung dawuh Gusti Allah, yasanunaka anil anfal, qulil anfalu lillahi wa lirasulihi wa lidil qurba wal yatama wal masakin. Langsung ono wong tanya masalah akhir, yasanunaka anil mahid, qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna. Jelas enek. Geger-geger Ammar bin Yasir karena ditangkap oleh orang kafir, diperintahkan menyembah berhala, kalau tidak bunuh. Dan orang tuanya Ammar bin Yasir sudah dimutilasi. Geger Ammar bin Yasir menyembah berhala. Orang-orang menganggap bahwa Ammar bin Yasir telah menukarkan agama dengan nyawa. Tapi langsung Kanjeng Nabi diabel karo Gusti Allah. Wa may yartadid min ba'di imanihi illa man ukriya wa qalbuhu mutmainnun bil imani wa alaihi ghadabun min Allah. Wong sing mari muslim terus murtad fa alaihi ghadabun min Allah. Kecuali wong sing terpaksa. Enak, mari selesaikan semuanya. Dan setelahnya itu bisa berjalan sampai 30 tahun tapi tidak luput semuanya mati dibunuh. Abu Bakar diracun, Sayyidina Umar ditusuk, Sayyidina Utsman ditusuk, Sayyidina Ali ditusuk. Karena nggak ada yang puas. Padahal itu masih kurun yang hebat-hebat. Umpamanya sekarang kau akan menguasai urusan dua dunia akhirat. Umur sejeluk kayak Rakuti. Rakuti kan hanya berapa jam. Kenal kali Rakuti? Tuan Rakuti ini koncone Rasemi. Harus wedeng rayu. Rakuti dengan kekuatannya, Rasemi dengan rasionya, mulai Rasemi rasionya. Niku masalah daulah, itu masalah khilafah, tidak ada. Makanya kalau sekarang memaksakan orang itu harus diatur khilafah, selesainya dengan khilafah. Ya selesai ya, wong sing dadi khilafah ya akan selesainya. Lah barang sudah kesepakatan dengan pilihan presiden ini si panggah yeker kok malah khilafah yang hanya urusan agama dan urusan negara. Dan ketika dalam keadaan khilafah ini, sistem khilafah ini, karena agama ini juga adalah pemerintah, orang-orang yang tidak sama akidahnya dengan pemerintah amblas. Mansur al-Halas dianggap sebagai aliran sesat, bunuh. Imam Nawawi berfatwa, dan ketika diperintahkan berfatwa bahwa boleh pemerintah menarik upeti dalam kondisi krisis moneter dalam biaya perang. Imam Nawawi mau berfatwa dengan catatan uangnya raja dihabiskan dulu.
penjara. Imam Malik dipaksakan tidak boleh berfatwa tentang tidak legalnya, tidak sahnya orang nolak dengan paksa. Tapi beliau bangga ngeyel, maka dipukuli kepalanya selama 10 hari. Ini kiai Imam Mustahid Mazhabul Arba'ah. Kenapa? Karena sistem khilafah bisa punya otoriter. Jadi orang nggak bisa sewaktu-waktu nyeleneh ibadah macam-macam gak wani. Ahmad bin Hanbal karena tidak mau meyakini, mengakui bahwa Quran itu hadis, maka dihajar dalam kondisi dalam keadaan yang sangat dingin. Ini jangankan di dalam masalah yang agama di situ diurusi dengan khilafah. Di Indonesia yang semi tidak hanya urusan agama, urusan menteri agama ini kemauan. Ini sesuai dengan ideologinya pimpinan. Selama 32 tahun itu tidak ada namanya menteri agama dari NU. Kenapa? Karena ad-dini qaumihi, dini imami, al-qaum ala dini imami. Kaum agamanya harus mengikuti agama imami. Imami Pak Harto. Pak Harto itu menyatakan kader Muhammadiyah, walaupun amaliannya NU kayak kelneon. Tapi karena mengakunya Muhammadiyah, maka yang bisa dipilih menjadi menteri agama, kemenang sampai ke bawah harus Muhammadiyah. Kalau NU tidak bisa, niki hanya sebatas niku tok. Omong maneh otoriter keseluruhannya loh. Ini nanti akan bisa korban kalau manakipan itu musyrik, tawasul itu musyrik, musyrik wajib dipateni. Piye jajane? Sesuai dengan agamanya kaum. Sementara wong NU niku kudu-kudu rapati gelem ambisi jabatan. Yo kalah. Niki. Makanya kalau ada orang kok mendengung-dengungkan harus khilafah, di bawah khilafah, mau stres. Gak bisa membuktikan dengan empirik. Jadi itu dengan cara tahqiqul ma'ad, menyatakan bahwa orang-orang yang memperjuangkan untuk khilafah akhirnya orang-orang Islam digorok, orang-orang Islam, ibu-ibu digorok, jadi boleh ISIS. Ini urusannya khilafah sistem pemerintahan. Kalau di situ cocok dengan syariat, harus siasata illa ma wafaqa syar'i. Tidak ada siasah kecuali cocok dengan syariat. Cuman kata-kata cocok dengan syariat ini semuanya sepakat. Ulama penafsirannya tidak beda. Imam Syafi'i mengatakan la siasata illa ma wafaqa syar'u, illa ma wafaqa syar'a. Siasah harus cocok dengan syariat. Imam Syafi'i. Dan diamini oleh semuanya ulama, nggak ada yang beda. Tapi permasalahannya yang dimaksud wafaqa syar'a itu bagaimana? Kalau wafaqa syar'a itu adalah harus sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Quran atau hadis, keliru bisa. Karena para ulama-ulama, para a'imah, para khulafa rasyidin semuanya melangkah di dalam siasah tanpa ada petunjuk dari Quran dan ada petunjuk dari hadis. Contoh saja yang paling ringan, Sayyidina Utsman telah memerintahkan Quran seluruh dunia dibakar.
di mana Quran itu diturunkan ala sab'ati ahruf, 7 bacaan. Tapi karena manusia waktu itu tidak siap dengan berbagai macam bacaan, sehingga antara satu dengan yang lain saling mengklaim salah, mengkafirkan. Maka dengan kebijakan Sayyidina Utsman, Quran seluruh dunia dikumpulkan, ditarik dan dibakar. Kemudian memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menulis Al-Quran yang ada di tangan Hafsah di atas tinggalannya Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Hafsah itu putri dari Sayyidina Umar dan Ummul Mukminin. Ini. Terus dipaksa harus baca Quran sesuai dengan yang ditulis Zaid bin Sabit. Tidak boleh menulis melebihi dari itu, tidak boleh baca semacam itu. Paksaan. Kenapa? Dalam rangka untuk kemaslahatan umat ulun. Ini tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Kalau di situ harus ada petunjuk, berarti salah sih benar. Nah, termasuk Sayyidina Umar melempar Nasr bin Hujjaj, mengasingkan Nasr bin Hujjaj. Kalau di Indonesia itu diasingkan di Nusa Kambangan. Kenapa? Karena menjadikan fitnah pada manusia perempuan-perempuan. Kok Nasr bin Hujjaj wong ganteng, sehingga wong wedok-wedok itu sami kepecut kabeh, banyak terfitnah. Akhirnya Nasr bin Hujjaj dibuang, diasingkan. Dia bertanya, "Mazan biya Amirul Mukminin, dosa saya apa wahai Amirul Mukminin?" Dia mengatakan, "La dzanbalak baina dzanbili." Kamu tidak punya dosa yang dosa saya. Saya tidak memberikan fasilitas kamu sehingga mengakibatkan fitnah. Itu Sayyidina Umar. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar itu tidak ada petunjuk dari Quran, tidak ada petunjuk dari hadis. Tapi inisiatif Sayyidina Umar. Dan apa yang telah dilakukan Sayyidina Umar ini kita diperintahkan untuk mengikuti sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Iqtadu bi Abi Bakrin wa Umar." Memerangi orang-orang tidak berzakat. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Tapi dilakukan oleh Abu Bakar. Ini diantaranya. Fakih semalam yudhkar. Berarti di sini kata siasa itu yang penting tidak melanggar syariat. Kronologis siasa itu untuk mengatur hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Konsep Rasulullah untuk mengatur hubungan manusia satu dengan yang lain, jadi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ketika Sayyidina Ali ditanya man murad bi khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, apa yang dikehendaki wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin? Sayyidina Ali jawab, wa faqatul linnas bi kulli syai' ma'adal ma'asi. Selalu adaptasi dengan budaya dan tradisi selama tidak bertentangan dengan syar'i. Makanya yang dimaksud tekan cocok dengan syariat, sing penting gak tabrakan karo syariat. Pancasila gak tabrakan dengan syariat. Maka ini perlu dijaga. Loh, tengriku ini urusan khilafah untuk sistem pemerintahan. Silakan daulah Islamiyah tapi dengan pakai demokrasi, gak masalah. Pokok yang penting gak melanggar syariat. Mungkin mawon. Ini penting dalam rangka hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Orang kur kita kompoi perayaan ngalor ngidul tapi gak ngerti makna dari kemerdekaan. Harus kita bagaimanakan dengan kemerdekaan. Ngalor ngidul terus bareng ngono gak ngerti apa-apa, akhirnya negara Indonesia direbut orang tidak ngerti. Ini penting. Insyaallah. Ngono
ngono ya sik oke sing percaya wae. Mari kita khilafah. Pun. Lah, balik nek wau. Afaman kana mu'minan